Bab 9. Suamiku pria lumpuh. Isi kepala Siva terasa berantakan. Ia bahkan tak bisa berpikir jernih kala itu, ketika persyaratan yang ia minta, justru harus menekan dirinya sendiri. Memang berat, kalau harus 24 jam bersama dan mengurusnya. Tapi, harus menikah. Aku bahkan tak kenal siapa dia. Gumam Siva dalam hati. Fa, jika kamu merasa berat, nggak usah diterima. Ayah nggak apa-apa jika harus dipenjara. Kamu fokus aja, dengan pekerjaan kamu seharusnya. Berikan pengertian sama ibu di rumah. Ucap Pak Abu, yang masih berada dalam mode panggilan. Kebanyakan mikir. Nggak usah sok bingung deh. Istri itu hanya status, agar kamu bisa dengan bebas merawat anak saya. Bukan berarti, kamu dah menjadi keluarga dan menantu kami. Kamu juga harus sadar diri, jangan menggoda anak saya. Sambung Mama Ayu lagi. Ma, lagian Bagas lagi lumpuh, mana bisa ngapa-ngapain. Mana ada, Pak, yang namanya laki-laki, mana ada yang tahan godaan wanita. Lumpuh cuma kaki sama tangan, yang lain enggak. Siva tetap diam-diam di tengah pertentangan itu. Kepalanya terasa berat, hati dan jantungnya berdegup kencang melebihi ritme normalnya. Berpikirlah, demi semuanya. Nggak ada jalan lain. Setidaknya, pikir Gibran yang nanti harus berjualan bakso di sela sekolahnya. Gumamnya lagi. Fa, jangan memberatkan diri. Panggil ayahnya lagi. Siva gamang, tapi harus tetap bisa mengambil keputusan dengan benar. Seketika teringat adiknya, yang sedang berkeliling menjual bakso ke seluruh kompleks. Dan itu membuat hatinya sangat perih. Baiklah, saya menerima semuanya. Saya akan menikah dengan Tuan Bagas, dan merawat dia hingga sembuh. Jawab Siva dengan lantang. Pak Abu terdengar pasrah, Tuan Erlen mengangguk setuju. Dan Mama Ayu, tersenyum puas ketika kemauannya terlaksana. Tapi, saya nggak bisa janji. Ketika nanti, ada sesuatu di antara kami. Sebisa mungkin, saya akan menghindar dan melaksanakan tugas secara profesional. Imbuh Siva. Baiklah. Rawat mulai sekarang. Dia seutuhnya menjadi tanggung jawab kamu. Saya, dan istri saya akan bahu-membahu untuk mengurus perusahaan. Karena sebenarnya, Bagas yang menjadi kiblat dan pemegang utama. Ketika dia drop, maka semua akan berantakan. Ucap Tuan Erlen, lalu mematikan HP-nya. Nanti sore, ayahmu itu akan pulang ke rumah. Kamu telepon saja dia nanti. Kamu jangan pulang, karena harus stay di sini. Saya akan urus semua kontrak kamu. Dengan rumah sakit, dan dengan keluarga saya. Pasangan suami istri itu pun pergi bersama, meninggalkan Siva yang kini hidupnya tergadai oleh mereka. Tak apa. Setidaknya, mereka akan berkumpul lagi. Toh, aku masih bisa pulang menjenguk. Nikmati saja, aku akan merawat suamiku sendiri. Insya Allah pahala. Ucap Siva, dengan mengusap air matanya. Siva pun beranjak dari sofa. Ia masuk ke dalam ruangan steril itu lengkap dengan perlengkapannya. Ia menghampiri Bagas yang masih tertidur lelap, dan belum dapat membuka matanya sama sekali. Selamat sore, Tuan. Saya Siva, calon istri Tuan. Saya, yang nantinya akan bertanggung jawab merawat Tuan hingga sembuh. Saya harap, Tuan akan kooperatif dengan semua perawatan yang saya berikan. Ucap Siva. Lapun menunggu sebuah respon dari Bagas, entah dari mana asalnya. Dari gerakan alis, gerakan tangan, dan bahkan mungkin kaki.
Siva membuka semuanya. Dan ternyata, jari-jari tangan Bagaslah yang kini berbicara. Baiklah, saya akan mulai merawat Anda dari sekarang. Maaf, jika harus menyentuh ranah pribadi Anda. Siva melanjutkan pekerjaan. Ia memeriksa semuanya seperti biasanya, lalu melaporkan pada kepala ruangan untuk dicatat. Kamu serius? Tanya ibu karunya, ini hanya pernikahan kontrak. Hanya menghindari sesuatu yang tak diinginkan. Maka kami harus menikah. Dengan begitu, saya akan bebas untuk mengambil tindakan apapun padanya. Jawab Siva. Ya, meskipun sebagai perawat, memang dihalalkan meski bukan muhrim karena memang tugas. Tapi, saya mengerti maksud kamu. Selamat bertugas di sana. Siva hanya mengangguk, lalu kembali ke dalam ruangan itu. Ia biasa tidur di rumah sakit, tapi di ruangannya sendiri. Sedangkan saat ini, ia harus tetap bersama Bagas di dalam ruangan. Bab 10. Halo, Kak. Kakak di mana? Ayah pulang, Kak. Ucap Gibran lewat teleponnya. Keluarga itu telah benar-benar menepati janjinya. Ya, Gib. Kakak masih di rumah sakit. Salam sama ayah, iya. Nanti, kalau kamu sempat, tolong bawakan baju kakak. Masukin ke tas besar yang ada di atas lemari. Lah, kok gitu? Kakak nggak pulang. Kita makan bareng seperti biasa. Ibu udah masak, ibu udah sehat karena ayah. Tinggal kakak yang belum ada. Tanya Gibran. Kakak ada kontrak baru, jadi perawat pribadi. Jadi kakak nggak pulang dulu. Lumayan, nanti kalau dapat duit tambahan, bisa ditabung buat kuliah kamu. Siva langsung mematikan HP-nya. Serasa tak sanggup lagi bicara dan berbohong pada adik kesayangannya itu. Meski, ia tahu jika sang ayah pasti akan bicara jujur dengan keadaannya saat ini. Hah? Menikah? Bagaimana bisa? Mereka sama sekali tak saling kenal. Bukankah wajar jika perawat merawat yang beda jenis kelamin? Tanya Ibu Nuri. Ya, ayah tahu itu. Tapi, tugas kali ini beda, Bu. Siva harus merawatnya seharian penuh. Melayani semua yang dibutuhkan, merawat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tahu sendiri, bagaimana merawat orang lumpuh total. Emang nggak ada yang lain, iya? Tanya Gibran, sembari menyusun pakaian Siva dalam tasnya. Pak Abu menggeleng. Ia pun menjelaskan semua informasi yang ia dapat dari pengacara keluarga itu. Bahwa, Bagas adalah orang yang perfeksionis dan ia tak pernah mau tubuhnya disentuh orang lain. Bahkan, dengan mamanya pun segan. Dan dengan Siva, entah kenapa dia menurut. Ucap Pak Abu. Yah, Gibran berangkat dulu, diantar Somat. Kata kakak, motornya biar Gibran bawa sekolah aja. Biar cepet, dan bisa bantuin ayah jualan. Gibran pun mencium tangan ayah dan ibunya, lalu ia pergi ketika suara klakson dari motor sahabatnya berbunyi dari luar rumah. Seakan, kita sedang menggadaikan anak gadis kita sendiri, ya. Sesal Bu Nuri. Itu keputusan dia, Bu. Sudah ayah peringatkan berkali-kali, tapi ia pilih itu. Hargai keputusan dia, untuk membuat kita bahagia. Demi kita bahagia, tapi dia sendiri. Ibu takut, dia diperlakukan semena-mena dengan keluarga kaya raya itu. Seperti mereka memperlakukan ayah. Ucap Bu Nuri, yang sempat trauma setelah kejadian itu. Pak Abu hanya memeluk istrinya, dan mengusap bahunya. Mencoba menambahkan hati sang istri, agar menerima semua takdir ini. Jangan perlihatkan kesedihan lagi.
Kasihan, Siva nanti makin sedih. Hargai pengorbanan dia, Bu. Ucap Pak Abu dengan lembut. Ibu Nuri hanya mengangguk pasrah, karena memang mereka tak dapat berbuat apa-apa lagi dengan itu semua. Hanya saja, ia masih penasaran bagaimana mereka menikah nantinya. Sedangkan Bagas belum juga sadar dari komanya. Permisi, saya adiknya Kak Siva. Mau antar pakaian? Ucap Gibran pada seorang petugas jaga. Oh, ini Gibran. Sebentar, saya panggilkan kakaknya. Tapi, cuma bisa ngobrol sebentar. Iya, nggak apa-apa. Jawab Gibran, lalu duduk di kursi yang tersedia di sana. Mendapat kabar datangnya Gibran, Siva pun begitu bahagia. Ia menitipkan Bagas sejenak pada rekannya, meski tak diperbolehkan menyentuh pria itu. Siva berlari kecil, melepas seragamnya dan menghampiri adik kecilnya yang menggemaskan. Gibran. Peluknya dengan erat. Ini, bajunya. Kakak nggak pakai pulang lagi apa? Tanya Gibran. Pulang. Tapi kakak belum tahu kapan. Nanti kakak kabarin. Kakak, katanya mau nikah sama dia. Benar. Tanya Gibran, dan Siva mengangguk. Gimana mau nikah, kakak nggak kenal dia. Dia aja tidur, gimana mau ijab kabul. Gib, jangan banyak tanya dulu, ya. Gibran belum paham dengan keadaan ini. Gibran fokus aja sama sekolah, dan bantu ayah. Kakak janji, akan kuliahin Gibran sampai tinggi, besok. Gibran hanya mengangguk dan mengusap air matanya yang sedikit jatuh di pipi. Cowok nggak boleh nangis. Malu ih, nanti nggak ada yang naksir. Ledek Siva padanya. Gibran lalu pamit, setelah menerima kunci motor dari Siva. Gibran pun berjanji, akan merawat dan menjaga motor itu dengan baik. Karena itu hasil tabungan sang kakak selama ini. Bab 11. Rutinitas yang sama terus dilakukan Siva selama seminggu ini. Sesekali Siva ingin istirahat, dan meminta temannya untuk melakukan tugas itu meski hanya mengelap tubuhnya. Tapi, tubuh Bagas melakukan penolakan. Hingga akhirnya, Siva lah yang harus kembali melakukan semua itu sendiri. Kau tahu, siapa yang menyentuhmu? Kau menolak jika itu bukan aku. Kenapa? Padahal semua perawat sama saja. Aku memang calon istrimu, tapi aku bisa lelah. Keluh Siva, ketika sedang mengelap tubuh Bagas yang sebenarnya kekar dan berotot itu. Siapa yang kamu bilang calon istrinya? Seorang wanita tiba-tiba datang memotong pembicaraan. Mbak. Kenapa masuk? Saya lagi ngelap tubuh, loh. Ini privasi. Saya pacar. Maksudnya, mantan pacar Bagas. Saya mau jenguk. Tapi, ini belum waktu jenguk. Pasien pun lagi bersihin badan supaya nyaman. Emang nggak ada yang halangin masuk apa? Siva akhirnya menyelesaikan pekerjaan dengan mendadak. Lalu membereskan semua peralatan yang ada agar ruangan kembali rapi. Saya balikin alat sebentar. Jangan diapa-apain loh, iya. Ancam Siva pada Luna. Selepas kepergian Siva, Luna mendekati tempat tidur Bagas. La menggenggam tangan Bagas dengan erat, dan menangis di sana. Kenapa seperti ini? Andai tak separah ini, mungkin aku masih bisa merawatmu. Aku tak sanggup, jika harus menemanimu yang lumpuh total. Kamu tahu, aku tak bisa diam dan hanya menunggumu saja, kan? Mama mau menjodohkan aku dengan seseorang. Mau tak mau aku menyanggupinya karena Mama memiliki hutang dengannya. Akhirnya, tubuhku yang harus melunasinya. Kamu tahu, itu semua gara-gara kamu.
Karena kamu cacat sekarang, dan kita tak mungkin menikah. Kenapa harus seperti ini, Gas? Kenapa? Aku sudah menggantungkan semua harapan masa depanku sama kamu. Tapi kenapa seperti ini? Ucap Luna, yang tampaknya begitu kecewa. Dan satu lagi. Maaf jika harus merepotkan sekali lagi. Tapi, ini juga demi masa depanku. Kredit cardku, yang masuk dalam jaminanmu. Sekali ini saja, aku mohon lunasi. Aku nggak sanggup mencari lagi, karena sudah terlalu banyak. Maafkan aku, tapi kamu harapan aku, Gas. Luna kemudian mengeluarkan secarik kertas. Itu berisi tagihan kredit card yang harus Luna lunasi, tapi biasanya Bagas yang membayarkannya. Dan kini, ia ingin Bagas melunasi untuk yang terakhir kali. Aku nggak bisa menirukan tanda tangan kamu. Tapi untuk mewakili, tak apa jika cap jempolmu saja. Ucap Luna. Lapun meraih sebuah tinta, dan menempelkannya di jempol Bagas. Ia menarik lengan Bagas agar dapat terbubuh ke dalam surat keterangan itu. Tapi mendapat respon penolakan dari Bagas. Kamu pura-pura koma. Kenapa kamu menolak ini? Ayolah, aku mohon, sekali saja. Aku tak akan mengganggumu lagi. Pinta Luna dengan sangat. Paksaan itu membuat degup jantung, nafas, dan semua tanda-tanda vital Bagas meningkat. Dan karena itu, suara monitor terasa lebih kencang dan gerakan semakin cepat. Gas. Ayolah, kali ini saja. Aku akan mati kalau nggak dilunasin. Paksa Luna. Tangan Bagas menggenggam, dan jempolnya disembunyikan di selai yang lain. Tapi Luna terus memaksanya. Hei! Kamu ngapain dia? Pekik Siva yang baru saja datang. Ia pun panik melihat kondisi Bagas yang tampak syok dan kritis. Kamu apakan dia? Kenapa begini? Pergi, atau saya laporkan ke polisi. Ancam Siva. Kamu cuma perawat, kamu nggak tahu apa-apa. Lebih baik, kamu diam. Ucap Luna yang terus memaksa untuk membuka genggaman Bagas. Hentikan. Kamu bisa menyakiti dia. Dia koma, mana bisa merasakan sakit. Jawab Luna. Saya mohon hentikan. Anda tak lihat, dia syok. Siva terus mencegah, tapi justru Luna mendorong tubuhnya hingga menabrak dinding. Aak! Pekik Siva. Akhirnya Luna mendapat apa yang ia inginkan. Lapun bergegas pergi dengan rasa puas di hatinya. Nafas Bagas tampak tersengal. Dadanya menarik ke atas dan ke bawah, serta bunyi mengiknya yang tak beraturan. Siva langsung berdiri dan memencet bel panggilan, lalu ia sendiri mengatur oksigen dan berusaha terus agar Bagas tetap stabil. Tuan. Tuan tak apa. Kalau terjadi sesuatu pada Tuan, saya akan mati. Tolonglah, jangan drop, pinta Siva yang begitu khawatir.